Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa bersama saya di WPS Bali Mulo. Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar mengenai tata cara menyemai cabai dari buah cabai segar. Nah, di sini tentu kita memilih buah yang akan kita semai dan kita akan pisahkan antara biji dan kulitnya. Nah, di mana biji itu kita kumpulkan dalam satu wadah, satu tempat. Nah, kemudian setelah biji itu terkumpul, kita lakukan penjemuran kurang lebih selama 1 hari. Nah, kemudian selanjutnya setelah melakukan penjemuran, nah di sini kita menyediakan ya tadi garam krosok. Dengan garam itu diisi air. Nah, di mana biji cabai yang sudah kita pisahkan dengan kulitnya itu kita rendam ke dalam air yang sudah dilarutkan garam krosok juga. Ya, karena ini garam juga memiliki kandungan kalium ya, cukup tinggi. Nah, sehingga dengan perendaman ini, nah kita juga akan lihat nanti biji yang mana tenggelam. Nah, berarti itu merupakan benih yang unggul. Nah, walaupun metode ini boleh dikatakan metode sederhana, namun beberapa orang juga sudah membuktikannya. Dan perendaman ini juga dapat membantu untuk mencegah adanya penyakit maupun virus yang biasanya sering menyerang benih. Nah, ini karena kandungan kalsium sangat cukup tinggi pada yang terdapat pada garam. Nah, itu sangat membantu untuk benih atau tanaman terhindar dari penyakit maupun virus yang sering menyerang. Nah, namun dapat juga kita ketahui perendaman ini juga dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan benih. Nah, jadi dengan ini kurang lebih kita akan membutuhkan waktu selama 7 hari dari masa persemaian untuk biji cabai ini bisa berkecambah dan tumbuh daun. Nah, dalam menabur benih, kita sudah menyiapkan wadah yang sudah tersedia media tanam. Ya, media tanam yang kita gunakan di sini adalah hasil dari fermentasi serbuk gergajian kayu dan juga kotoran hewan, kotoran sapi yang sudah menjadi tanah, yang sudah kita campurkan itu dan kita gunakan sebagai media tanam. Nah, di sini juga yang perlu menjadi perhatian bagi kita dalam menabur benih tersebut, ya kita upayakan menghindari kontak dengan sinar matahari langsung. Nah, karena ini bibitnya masih baru, itu perlu kita hindari dari kontak sinar matahari langsung. Nah, kemudian kita juga perlu melindungi yang kemungkinan terkena angin kencang, kemudian juga goncangan fisik. Nah, karena itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada bibit atau benih yang kita tabur dalam media tanam. Jadi di sini kita sangat penting memberikan perawatan terhadap bibit yang kita semai. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita selesai melakukan proses
penaburan bibit pada media tanam, ya baik yang dalam wadah tray maupun polybag. Nah, itu juga bisa dilakukan secara langsung. Dan yang paling penting juga di sini kita mesti melakukan penyemprotan itu secara teratur, secara halus. Nah, bisa juga menggunakan sprayer. Nah, dengan tujuan bagaimana supaya pertumbuhan bibit ini menjadi lebih baik dan dalam waktu cepat akan berkecambah. Nah, jadi penyemprotan ini dilakukan secara teratur, secara halus, dan semoga juga dalam waktu 7 hari bibit ini sudah bisa tumbuh. Dan ini caranya sangat mudah sekali, teman-teman juga bisa melakukannya di rumah. Ya, terlebih lagi sekarang harga cabai yang cukup mahal. Nah, dengan kita melakukan budidaya cabai di rumah, itu bisa menekan pengeluaran kita untuk pembelian cabai. Nah, jadi ini sangat penting. Jadi perlu juga kita pelajari cara-cara penyemaian, kemudian juga pemeliharaan. Nah, ini sembari kita menunggu proses penyemprotan. Nah, untuk penyemaian bibit di sini kita belum menggunakan pupuk apapun, ya. Kita biarkan alami. Nah, setelah 7 hari teman-teman bisa lihat ini benih atau bibit yang sudah mulai tumbuh dan bahkan sudah muncul daun, ya, walaupun masih kecil-kecil ini. Nah, ini 100% tumbuh dari satu tray yang isi lubangnya 50. Kita menggunakan di sini 2 tray. Nah, jadi ada 100 bibit yang sudah bisa tumbuh dan juga ada yang di dalam polybag. Nah, perlu juga kita hindari supaya bibit ini tidak dirusak oleh hewan, ya, seperti ayam, anjing. Nah, perlu kita carikan tempat yang aman, yang lebih aman. Nah, ini pada bibit yang sudah tumbuh, kita terus lakukan penyemprotan secara halus dengan harapan pertumbuhan bibit ini bisa lebih baik. Jadi caranya sangat mudah sekali membuat bibit yang berasal dari buah cabai segar yang ada di dapur kita. Nah, jadi kita tidak perlu beli bibit yang mungkin dijual di mana-mana. Kita bisa juga menggunakan yang ada di dapur kita. Jadi selamat mencoba untuk teman-teman semua.